السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rekan-rekan yang mengikuti kajian online Yayasan Syahama. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji muqaddimah, pendahuluan dari kitab ini. Dalam pendahuluan tersebut telah dijelaskan bahwa amal yang paling utama, yang paling harus diprioritaskan, atau amal yang paling agung pahalanya, amal yang paling mulia adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karenanya ilmu yang membahas tentang iman kepada Allah dan Rasul-Nya ini menjadi ilmu yang paling utama, yang paling mulia, yang paling diprioritaskan, karena dia membahas, mengkaji, menjelaskan tentang pengetahuan yang paling mulia, yaitu mengenal Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ilmu yang membahas, yang mengkaji tentang hal itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu tauhid. Karena itu sesuai dengan kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, bahwa keutamaan sebuah ilmu tergantung objek yang dikaji, yang dibahas oleh ilmu tersebut. Maka ilmu tauhid menduduki predikat ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling harus diprioritaskan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Karena itulah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah radhiyallahu anhu, menegaskan, awwalu ma yajibu 'ala al-'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Ilmu pertama yang wajib bagi seorang hamba adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang ajaran agama Allah, yaitu agama Islam. Itu kurang lebih materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah ta'ala, laisa kamithlihi syai'. سورة الشورى الآية 11. الشرح: هذه الآية أصرح آية في كتاب الله تعالى في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي عن مشابهة المخلوقين، فما أوسع معناها. فيؤخذ منها أن الله منزه عن الحجم، وعن أن يكون متحيزا في جهة من الجهات أو في كل الجهات، فهو تعالى منزه عن أن يكون فوق العرش أو تحت العرش، أو عن يمين العرش أو عن يسار العرش، وهو تعالى منزه عن صفات الحجم كالحركة والسكون والتغير والتحول من حال إلى حال ونحو ذلك. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه:
أن يشبه الخالق مخلوقه أي يستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه فالله تعالى لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه وقال الإمام مالك رضي الله عنه وكيف عنه مرفوع روى ذلك عنه الحافظ البيهقي بإسناد جيد ومعناه يستحيل على الله الكيف بالمرة والكيف هو كل ما كان من صفات المخلوقين كالجلوس والاستقرار والمحاذاة ونحو ذلك. Kita baca ulang sambil kita terjemahkan. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya dan tidak ada sesuatu pun di antara makhluk yang menyerupainya baik dari satu segi maupun semua segi. Asy-syarhu, penjelasan dari ayat ini. Hadhil ayatu asrahu ayatin fi kitabillah ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang paling tegas, ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, fi tanzihillah ta'ala, dalam menyucikan Allah ta'ala, at-tanzih al-kulliyah, penyucian secara total, an musyabahatil makhluqin, dari menyerupai semua makhluk. Fama awsa' ma'naha, maka alangkah luas makna ayat ini. Fayu'khadhu minha, maka diambil dari ayat ini, annallaha munazzahun 'anil hajm, bahwa Allah maha suci dari hajm, dari benda, dari memiliki ukuran. Wa an yakuna mutahayyizan, Allah maha suci juga dari bertempat, dari mengisi sebuah ruang kosong, fi jihatin minal jihad, di salah satu arah, au fi kullil jihad, atau di semua arah. Jadi dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa Allah Ta'ala maha suci dari menyerupai benda, dari menyerupai sesuatu yang memiliki ukuran, dan maha suci dari bertempat di salah satu arah atau di semua arah. Fahuwa ta'ala, jadi Allah Ta'ala munazzahun, maha suci, an yakuna fawqal arsy, maha suci dari bertempat di atas arsy, au tahtal arsy, maha suci dari bertempat di bawah arsy, au an yaminil arsy, maha suci dari bertempat di sebelah kanan arsy, au an yasaril arsy, maha suci dari bertempat di sebelah kiri arsy. Wa huwa ta'ala, dan Allah Ta'ala munazzahun, maha suci, an sifatil hajmi, dari sifat-sifat benda, kal harakati, seperti bergerak, was sukuni, dan diam, tidak bergerak, wat taghayyuri, dan berubah, wat tahawuli, dan berpindah, beralih, min halin, dari satu keadaan, ila halin, ke keadaan yang lain, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Ya, kita tengah membahas tentang ayat laisa kamitslihi syai'. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa matan dari kitab Nurud Duja ini adalah kalimat-kalimat tanzih, kalimat-kalimat yang maknanya penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Diawali dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Tadi telah ditegaskan ayat ini adalah ayat yang paling tegas, yang paling jelas dalam Al-Quran
tentang tema tanzihullah, tentang pembahasan mengenai prinsip keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya. Jadi ini tidak berarti bahwa ayat yang membahas tentang prinsip tanzih dalam Al-Quran hanya ayat ini, tidak. Ya, ayat suci Al-Quran yang membahas tentang prinsip tanzih bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya itu banyak dalam Al-Quran. Tetapi di antara sekian banyak ayat suci Al-Quran yang membahas tentang tanzih, maka ayat ini adalah ayat yang paling tegas, ayat yang paling jelas, menunjukkan kepada prinsip bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Makanya para ulama mengatakan makna ayat ini apa? At-tanzihul kulli an musyabahatil makhluqin, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala secara total, penyucian secara total, secara menyeluruh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Ya, karena itu at-tanzihul kulli ini luas, makna yang luas. Nah, makanya tadi ditegaskan fama ausa'a ma'naha, maka alangkah luas makna ayat ini. Nah, sehingga disimpulkan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari menyerupai benda. Nanti lebih lanjut kita jelaskan. Maha suci dari menyerupai benda, ya, dan maha suci dari bertempat di salah satu arah atau semua arah. Ini salah satu makna yang dipahami dari ayat ini. Jadi jika memang Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, berarti Allah Ta'ala tidak menyerupai benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda, salah satunya bertempat di salah satu arah atau semua arah. Berarti Allah Ta'ala maha suci dari bertempat di atas arsh, atau di bawah arsh, atau di sebelah kanan arsh, atau di sebelah kiri arsh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati, tidak boleh diyakini bertempat di atas arsh, atau di bawah arsh, atau di sebelah kanan arsh, atau di sebelah kiri arsh. Ya, dan ini dipahami dari ayat itu tadi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, ya, diam, tidak bergerak, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, beralih, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dan seterusnya. Semua sifat-sifat makhluk, semua sifat-sifat benda, Allah maha suci darinya. Ya, jadi disimpulkan dari ayat laisa kamitslihi syai' bahwa ayat ini maknanya at-tanzihul kulli, penyucian secara total dari segala keserupaan dengan makhluk. Kedua, itu artinya bahwa Allah Ta'ala bukan benda, tidak menyerupai benda, dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Kemudian dari situ disimpulkan juga bahwa Allah maha suci dari bertempat, baik bertempat di atas arsh atau di bawah arsh, atau di sebelah kanan arsh atau di sebelah kiri arsh. Tidak ada hubungan, ya, ditempati dan menempati antara Allah dengan arsh. Ya, karena bertempat, menempati, ditempati itu adalah sifat benda. Ya, jadi
Allah Ta'ala Maha Suci dari bertempat di atas atau di bawah atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri arus, ya. Ini kesimpulan dari ayat atau makna ayat laisa kamitslihi syai'. Ini inti dari isi kitab Nurut Tuja ini atau paragraf ini yang menjelaskan makna ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi kesimpulannya, makna ayat ini at-tanzihul kulli, penyucian secara total, bahwa Allah Ta'ala sama sekali tidak menyerupai semua makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Itu makna at-tanzihu al-kulli. Sekarang dari mana dipahami makna at-tanzihul kulli dari ayat laisa kamitslihi syai'? Ya, pertama kita lihat laisa kamitslihi syai'. Dalam ayat ini atau ayat ini diawali dengan kata laisa. Kata laisa dalam bahasa Arab itu namanya adatu nafyin, kata yang maknanya nafi, kata yang maknanya menafikan, meniadakan, ya, kata yang maknanya tidak, bukan, begitu kurang lebih. Jadi laisa itu namanya adatu nafyin, kata yang maknanya nafyu, menafikan, meniadakan, menegasikan, tidak, bukan, ya. Kemudian ada kata syai', ada kata syai', ya. Syai' itu dalam bahasa Arab namanya ism nakirah, ism nakirah, ya. Kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Isim, ya, kata yang termasuk macamnya adalah ism yang maknanya menyeluruh, ya, cakupan maknanya itu menyeluruh sesuai dengan maknanya, tidak khusus bagi sesuatu tertentu tanpa mencakup sesuatu yang lain, ya. Syai' itu dalam bahasa Arab ism nakirah. Para ulama mengatakan idza ja'atin nakiratu fi siyaqin nafyi fahiya lisyumul. Jika ada kata, ya, yang merupakan ism nakirah kemudian disebutkan dalam konteks kalimat yang ada piranti nafinya. Idza ja'atin nakiratu fi siyaqin nafi, idza ja'atin nakiratu fi jumlatin manfiyah. Jika ism nakirah itu ada dalam kalimat yang manfiyah, kalimat yang ada kata nafinya, ada piranti nafinya, maka itu maknanya syumul, mencakup, menyeluruh. Jadi kurang lebih syai' ini, ya, segala sesuatu yang ada. Karena syai' itu maknanya dalam bahasa Arab al-mawjud, kullu ma dakhala fil wujud, ya. Dalam ayat ini syai' yang dimaksud kullu ma dakhala fil wujud, segala sesuatu yang masuk kepada keberadaan, ya, setelah sebelumnya tiada. Jadi laisa kamitslihi syai', laisa adatu nafyin, syai' ism nakirah. Ism nakirah jika ada dalam sebuah jumlah manfiyah, kalimat yang dinafikan, maka maknanya asyumul. Kemudian kaf dalam kamitslihi itu para ulama mengatakan litakidin nafi. Kaf di situ fungsinya menguatkan penafian.
menguatkan nafi yang ada dalam rangkaian kalimat ini. Jadi laisa kamitslihi syai', ya, ayat ini maknanya at-tanzihul kulliyyu, ya, penyucian secara total, menyucikan Allah secara total dari segala keserupaan dengan makhluknya. Nah, sekali lagi, dari mana dipahami at-tanzihul kulli ini dari ayat tersebut? Ya, pertama ada kata laisa yang merupakan adatu nafyin, piranti nafi, kata yang maknanya menafikan. Syai' itu adalah ism nakirah, ya, dan ism nakirah jika muncul, jika ada dalam jumlah manfiyah, dalam konteks nafi, dalam kalimat yang dinafikan, maka maknanya syumul, mencakup, menyeluruh. Kemudian kaf itu di sini dalam ayat ini maknanya ta'kidun nafi, menguatkan nafi, ya, menguatkan nafi, menguatkan penafian yang ada dalam ayat ini. Nah, sehingga kalau mau diredaksikan, ya, dijabarkan dalam kalimat, maka laisa kamitslihi syai', maknanya bahwa Allah Ta'ala la yushbihu jami'a khalqihi biwajhin minal wujuh. Anna Allah Ta'ala la yushbihu jami'a makhluqatihi biwajhin minal wujuh. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya dari semua segi. Artinya tidak ada segi keserupaan sama sekali, tidak ada sisi keserupaan sama sekali antara Allah dan semua makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, ya, baik dari satu segi maupun semua segi. Itu makna kaf li ta'kidin nafyi tadi itu, ya. Nah, jadi seandainya ayat ini berbunyi laisa mithlahu syai' di luar Al-Qur'an, seandainya ayat ini, ya, seandainya kalimatnya laisa mithlahu syai', maka itu sudah dipahami bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Tapi ketika ada kaf yang maknanya li ta'kidin nafyi, maka ada tambahan makna di situ, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, baik dari satu segi, dari satu sisi keserupaan maupun dari semua sisi keserupaan. Artinya Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya dari satu sisi keserupaan ataupun dari semua sisi keserupaan. Allah Ta'ala la yushbihu khalqahu la min wajhin wahidin wala min jami'il wujuh. Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya baik dari satu segi keserupaan maupun dari semua sisi keserupaan, ya. Nah, jadi kurang lebih makna ayat ini, Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya baik dari satu sisi keserupaan maupun semua sisi keserupaan. Allah Ta'ala tidak menyerupai kullama dakhala fil wujud. Allah Ta'ala tidak menyerupai semua yang ada ini, ya, baik dari satu segi maupun semua segi. Allah Ta'ala ya la yushbihu jami'al mawjudat kullama dakhala fil wujud. Allah Ta'ala tidak menyerupai semua yang ada ini, semua yang masuk ke dalam keberadaan ini, baik dari satu segi keserupaan maupun dari semua segi keserupaan. Ayat ini laisa kamitslihi syai', ini ablagh, lebih mendalam maknanya, ya, dari kalimat misalnya jika dikatakan
laisa mithlahu al-malaikah, Allah tidak menyerupai para malaikat. Laisa mithlahu al-bashar, Allah tidak menyerupai manusia. Laisa mithlahu al-jin, Allah tidak menyerupai jin. Laisa mithlahu daw, Allah tidak menyerupai cahaya misalnya. Kalimat dalam ayat ini laisa kamitslihi syai', ini jauh lebih mendalam ya dari seandainya dikatakan laisa mithlahul malaikah, laisa mithlahul jin, laisa mithlahul bashar, laisa mithlahul daw. Ini jauh lebih mendalam ya, jauh lebih kuat ya, jauh lebih dalam maknanya karena kalimat laisa mithlahul jin hanya bermakna Allah tidak menyerupai jin. Laisa mithlahul malaika, Allah tidak menyerupai para malaikat. Laisa mithlahu al-bashar, Allah tidak menyerupai manusia. Laisa mithlahu ad-daw, Allah tidak menyerupai cahaya misalnya. Hanya itu maknanya masing-masing. Tapi ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', ya, ini jauh lebih mendalam, jauh lebih mencakup, jauh lebih menyeluruh maknanya. Jadi Allah tidak menyerupai semua makhluknya, bukan hanya malaikat, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya cahaya. Sebaliknya, lebih umum dari itu, lebih mencakup dari itu, bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya. Kemudian, ketidakserupaan Allah dengan makhluk ini bukan hanya dari satu segi, ya, tetapi dari semua segi. Jadi kalau makhluk dengan makhluk, ya, itu selalu ada sisi keserupaan dari satu segi, dari beberapa sisi, ya, atau bahkan dari semua sisi. Itu makhluk dengan makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Nah, sekarang kita jelaskan syai', ya, boleh dimaknai atau apa maknanya tadi? Kullu ma dakhala fil wujud, al-makhluqat, ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan, atau semua makhluk, atau boleh juga diistilahkan al-alam. Allah Ta'ala la yushbihu jami'al alamin, Allah Ta'ala la yushbihu jami'al makhluqin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yushbihu kulla mawjud atau kulla ma dakhala fil wujud. Allah tidak menyerupai semua yang masuk ke dalam wujud ini, tidak menyerupai semua makhluk, tidak menyerupai alam semesta, tidak menyerupai alam semesta. Nah, para ulama Islam untuk memudahkan pemahaman, untuk menyederhanakan, ya, dan memudahkan memahami kandungan makna dari ayat ini, para ulama Islam menjelaskan syai', al-alam, al-makhluqat, ya, itu dibagi menjadi dua, ahjamun dan sifatul ahjam. Ahjamun, sifatu ahjam. Ahjamun wa sifatu ahjam. Atau diistilahkan juga dengan ajramun wa aradun. Ajramun wa arad. Atau boleh dikatakan juga jawahiru wa arad. Jawahiru wa arad. Jadi al-alam jawahiru wa arad. Al-alam ahjamun wa sifatu ahjam. Al-alam ajramun wa arad. Itu istilah-istilah yang kurang lebih maknanya
sama. Intinya bahwa alam ini, segala sesuatu selain Allah, segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud, segala sesuatu yang ada, ya, setelah sebelumnya tidak ada, semua makhluk terbagi menjadi dua. Pertama ahjam, ya, untuk memudahkan maknanya benda. Sifatu ahjam, sifat-sifat benda. Jadi alam, makhluk, ya, al-alam kullu ma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu ya makhluk. Ya, terbagi menjadi dua kelompok besar. Benda dan sifat benda. Ahjamun wa sifatu ahjam. Ya, ajramun wa arad. Jawahiru wa arad. Benda dan sifat-sifat benda. Benda terbagi menjadi dua. Besok atau dalam pertemuan setelah ini atau beberapa pertemuan setelah ini akan dijelaskan dalil-dalilnya bahwa benda terbagi menjadi dua. Benda yang bisa dipegang dengan tangan, ma yubbatu bil yad, seperti manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, benda-benda padat. Kemudian yang kedua, benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, roh, angin. Itu semuanya adalah benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Jadi benda terbagi menjadi dua. Benda yang bisa dipegang dengan tangan, seperti manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat. Kedua, benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, roh, angin. Sifat-sifat benda banyak sekali. Ya, di antara sifat benda al-huduts, ada setelah sebelumnya tidak ada. Di antara sifat benda at-taghayyur, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Yang di antara sifat benda bergerak, diam, tidak bergerak. Di antara sifat benda duduk, ya, bertempat, bersemayam. Di antara sifat benda berwarna, memiliki warna, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sifat benda banyak sekali. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya. Itu maknanya Allah tidak menyerupai benda yang bisa dipegang dengan tangan. Allah juga tidak menyerupai benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, dengan demikian bisa dipahami Allah tidak menyerupai semua makhluknya. Ya, artinya zat Allah bukan benda yang bisa dipegang dengan tangan, juga bukan benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Zat Allah bukan menyerupai manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat, semua benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Zat Allah tidak menyerupai benda-benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Allah bukan cahaya, kegelapan, atau roh, atau angin. Allah tidak menyerupai cahaya, kegelapan, roh, angin. Allah Ta'ala tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya, tidak disifati dengan ada setelah sebelumnya tidak ada, atau berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau duduk, bersemayam, ya, turun
secara fisik dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas, memiliki warna, ya, duduk, bersemayam, bertempat dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, ya, baik benda yang bisa dipegang dengan tangan maupun benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan, dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Saat kita jelaskan bahwa Allah tidak menyerupai benda, benda di sini tidak diidentik, bukan maksudnya sesuatu yang tidak bernyawa, benda padat, tidak. Ya, tapi benda yang dimaksud sesuatu yang memiliki ukuran. Benda yang dimaksud sesuatu yang memiliki ukuran. Ya, besok lebih lanjut juga akan kita jelaskan. Jadi kalau kita katakan Allah tidak menyerupai benda, jangan dibayangkan, oh berarti Allah, jangan dipahami, oh berarti Allah tidak menyerupai benda-benda padat, tapi mungkin menyerupai yang lain. Tidak. Allah tidak menyerupai benda yang dimaksud, ya, sesuatu yang memiliki ukuran, baik itu yang bernyawa, manusia, malaikat, jin, binatang, atau yang tidak bernyawa, ya. Karena ayat ini tidak menegaskan Allah menyerupai benda ini, Allah tidak menyerupai benda ini tapi menyerupai benda ini, tidak. Tapi Allah tidak menyerupai semua benda. Allah tidak menyerupai Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda yang ini tapi disifati dengan sifat benda yang lain, tidak demikian. Tapi maknanya Allah tidak menyerupai semua benda, ya, semua yang bisa dipegang dengan tangan atau yang tidak bisa dipegang dengan tangan, yang bernyawa atau tidak bernyawa, ya. Allah juga tidak disifati dengan semua sifat-sifat benda. Jadi maknanya umum, mencakup semua benda dan semua sifat-sifat benda. Jadi laisa kamitslihi syai', ya, menunjukkan makna at-tanzihul kulli ini, penyucian secara total dari keserupaan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala bukan manusia raksasa, Allah taala juga bukan malaikat, Allah taala juga bukan jin, Allah taala bukan roh, bukan angin, bukan cahaya, bukan kegelapan. Zat Allah tidak menyerupai semua zat-zat makhluknya dan tidak bisa dijangkau dengan akal fikiran, ya, tidak bisa dibayangkan, ya, tidak bisa digambarkan dalam benak, ya. Zat Allah tidak menyerupai zat semua makhluknya, dan sifat-sifat Allah atau Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, karena itulah maka maknanya luas sekali. Ya, jadi Allah tidak menyerupai manusia, Allah tidak menyerupai malaikat, Allah tidak menyerupai jin, Allah tidak menyerupai angin, Allah tidak menyerupai cahaya, Allah tidak menyerupai kegelapan, Allah tidak menyerupai. Silahkan disebut semua benda, semua makhluk yang bisa dipegang dengan tangan atau yang tidak bisa dipegang dengan tangan, Allah Ta'ala tidak menyerupai itu semuanya. Allah juga tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, ya, ada setelah sebelumnya, tidak ada, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, duduk, bersemayam, turun, naik secara fisik, ya, bergerak, diam, tidak bergerak, ya, bergerak secara terus menerus atau diam secara terus menerus, atau kadang bergerak, kadang diam, berwarna, ya, memiliki gambar, memiliki bentuk, memiliki rupa. Sebut semua sifat-sifat makhluk, maka Allah Ta'ala maha suci dari semua sifat-sifat makhluk tersebut. Nah, sehingga dari ayat ini juga, dari makna ayat ini yang sangat luas ini, ya, ditegaskan bahwa Allah Ta'ala zatnya tidak menyerupai zat makhluk, dan Allah Ta'ala maha suci dari sifat-sifat makhluk, salah satunya bertempat, ya, baik itu bertempat di langit atau di bumi, bertempat di atas arus atau bawah arus, kanan arus atau kiri arus,
semuanya itu Allah Ta'ala maha suci darinya. Inilah kurang lebih makna ayat laisa kamitslihi syai', ayat yang paling tegas, ayat yang paling jelas dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, anna yushbihul khaliqu makhluqah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menegaskan, anna yushbihul khaliqu makhluqah, ay yastahilu an yushbihal khaliqu makhluqah. Al-Imam Abu Hanifah salah seorang ulama salaf, beliau wafat pada abad kedua Hijriah. Beliau menegaskan, anna yushbihul khaliqu makhluqah, mustahil, tidak mungkin pencipta menyerupai ciptaannya. Fallahu ta'ala la yushbihu khalqahu, jadi Allah tidak menyerupai makhluknya biwajhin minal wujuh, baik dari satu segi maupun semua segi. Allah tidak menyerupai makhluknya meskipun dari satu segi keserupaan sekalipun. Perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini disebutkan dalam sebagian risalah beliau dalam Ilmul Kalam. Al-Imam Abu Hanifah punya 5 karangan tentang Ilmul Kalam, ilmu tauhid, yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih yang bersambung kepada beliau. Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi menegaskan dalam Syarah Ihya Ulumuddin bahwa Imam Abu Hanifah memiliki 5 karangan dalam ilmu tauhid, dalam ilmu kalam, yang sanadnya sahih, bersambung, berujung kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Disebutkan dalam salah satu risalah beliau dalam Ilmul Kalam. Sebagian ulama kita menegaskan ini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Akbar. Wa qala al-Imam Malik, Al-Imam Malik ibnu Anas juga salah seorang ulama salaf, meninggal abad kedua Hijriah, dikenal dengan Imamu Darul Hijrah, ulama besar kota hijrahnya Nabi, yaitu Madinah. Beliau berkata, wa kaifa anhu marfu', wa kaifa anhu marfu', artinya wa kaifa, al-kaif sifat-sifat makhluk, wa kaifa anhu marfu' artinya semua sifat-sifat makhluk itu mustahil bagi Allah. Semua sifat-sifat makhluk mustahil bagi Allah. Semua sifat-sifat makhluk semua sifat-sifat makhluk tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini diriwayatkan diantaranya oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-Asma' wa Sifat, diriwayatkan dengan sanad yang kuat, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Apa makna perkataan Al-Imam Malik ini? Wa ma'nahu, maknanya yastahilu 'ala Allahi al-kaifu bil marrah. Mustahil bagi Allah semua sifat-sifat makhluk bil marrah, sama sekali. Mustahil bagi Allah semua sifat-sifat makhluk, tidak berlaku sama sekali semua sifat-sifat makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kaifu huwa kullu ma kana min sifatil makhluqin. Al kaif itu setiap sifat makhluk apapun itu dinamakan kaif. Kal julusi, seperti duduk,
wal istiqrari, dan istiqrar, ya, bersemayam, wal muhadzati, berada di atas sesuatu dengan jarak, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Jadi al-kaif kullu ma kana min sifatil makhluqin, semua sifat-sifat makhluk apapun itu, maka itu adalah kaif. Dan wa kaifa anhu marfu', dan semua sifat-sifat makhluk, semua kaif itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Paragraf ini menegaskan kepada kita bahwa para ulama salaf radhiyallahu taala anhum, termasuk al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, dan para ulama salaf lainnya, semuanya meyakini bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Tidaklah mungkin ciptaan menyerupai penciptanya. Tidaklah mungkin pencipta menyerupai ciptaannya. Ya. Dan semua sifat-sifat makhluk mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang diyakini oleh para ulama salaf, dan ini dipahami diantaranya dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Ya, ini materi kita pada kesempatan pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berikan beberapa tambahan atau bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Apa benar, ya, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti kalau di masa sekarang golongan Wahabi, apa benar mereka ini menyucikan Allah dari kaif sebagaimana keyakinan para ulama salaf, atau sebaliknya, justru mereka menetapkan kaif bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan kita sebutkan perkataan sebagian tokoh Wahabi misalnya, yang justru menegaskan bahwa mereka menyifati Allah dengan kaif. Ya, dan saat sebagian orang menegaskan prinsip tanzih, bahwa Allah tidak disifati dengan ini, tidak sifati dengan ini, tidak sifati dengan ini, sifat-sifat makhluk, maka mereka menuduh bahwa itu adalah ilmu kalam yang tercela. Ya, bahkan mereka juga mengelabui orang, ya, bahwa dalam Al-Quran katanya tidak ada Allah tidak demikian, Allah tidak demikian, Allah tidak demikian. Yang ada katanya itsbat secara terperinci, sementara penafian kata mereka itu hanya global saja. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan bantah bagaimana, kita akan tunjukkan bantahan-bantahan bagaimana bahwa Al-Quran melakukan atau menegaskan tanzih secara terperinci, tidak seperti dikatakan oleh Wahabi, katanya itsbat mufassal wa nafyun ijmali. Kita akan bantah pernyataan itu dalam pertemuan berikutnya, dan nanti akan disimpulkan bahwa para ulama Islam, ya, dari generasi salaf maupun khalaf, ya, para ulama ahlus sunnati wal jamaah, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini dengan teguh bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, bahwa prinsip tanzih, keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, ini prinsip yang sangat penting dan sangat inti dalam keyakinan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.